Halo guys, kembali lagi bersama dengan gua Jedija di channel Anici Creative Media. Pada video kali ini gua ada berita nih guys. Jadi sekarang Instagram itu udah ngubah feed-nya jadi lebih vertikal, lebih tepatnya di 4:5. Kalau yang sebelumnya itu 1:1. Nah, kalian dapat nggak nih update-annya? Gua sendiri itu udah dapet yang kedua kalinya nih. Yang pertama itu kalau nggak salah sekitar awal tahun, itu mungkin cuman bertahan sekitar ya beberapa minggu lah, lalu balik lagi normal ke square lagi. Dan yang kali ini itu sepertinya percobaannya itu lebih masif ke banyak account dibandingkan yang dulu. Nah, di kalangan gua sendiri, fotografer itu banyak banget yang frustasi. Terutama mereka yang sering menggunakan gambar sambung dan juga yang sudah memframe fotonya dengan square. Tapi ketika Instagram ngubah jadi nge-crop 4:5, itu komposisi fotonya jadi kacau, subjek kepotong dan sebagainya. Nah, gimana nih first impressionnya? Kalian setuju nggak sih sama semua kebijakan Instagram ini buat ngubah feed-nya jadi kurang lebih 4:5 meskipun nggak presisi banget? Nah, coba tulis pendapat kalian di bawah. Tapi di video pembahasan ini, gue itu akan membedah dan gue nggak akan marah-marah tentang update Instagram yang baru ini. Kenapa? Karena menurut gue ini adalah di luar kuasa gue. Dan ya kita semua nggak bisa kan menentukan kebijakan dari Instagram. Dan gue akan lebih mengutarakan gimana cara kita atau gue untuk menyikapi update ini. Yang pertama yaitu selalu terapin yang namanya safe zone untuk upload. Kalian bisa lihat contoh-contohnya di sini. Dan ini adalah safe zone yang bisa diterapin setiap kalian mau mengupload foto ke internet, khususnya ke Instagram. Nanti gue akan kasih linknya di bawah. Gue udah buatin template-nya di Adobe Photoshop sehingga kalian bisa download. Jadi mungkin itu bisa membantu kalian kalau kalian mau upload ke sosial media nantinya. Itu template-nya gratis, tapi kalau kalian mau nyumbang atau kalian mau traktir aku, kalian juga bisa cek di link di bawah. Dan tapi gue juga masih paham banget sih, meskipun kalian udah menggunakan safe zone ini, itu kalian masih tetap ada yang namanya keterbatasan. Dan ya pastinya kebebasan kalian itu akan makin berkurang jika uploadannya menjadi 4:5 atau Instagram juga nggak jelas gitu dalam mengubah-ubah aturannya. Nah, yang kedua ada fitur edit preview di Instagram, tapi ini terbatas ke postingan yang kalian upload sendiri, bukan hasil collab dengan brand lain. Nah, ini gue akan demokan. Ini adalah account gue, lalu kita lihat kalau misalkan ini foto yang terakhir, ini gue menerima collab, jadi gue nggak bisa untuk mengubah previewnya. Nah, di sini nggak ada menunya. Lalu gue coba misalkan ini udah 4:5. Lalu ini, nah ini foto kotak aslinya, cuman yang kena crop jadi 4:5. Itu gue masih bisa pilih menu, lalu adjust preview. Nah, di sini gue masih bisa, kalau misalkan previewnya mau kotak aja, gue bisa pilih yang fit ini. Dan backgroundnya ini bisa dipilih nih, bisa putih atau hitam seperti itu. Dan kalau udah di done, nanti hasilnya akan, nah seperti ini. Jadi previewnya akan tetap kotak. Tapi ya ini akan tetap menjadi masalah kalau kalian membuat yang namanya postingan sambung. Lanjut yang ketiga, yaitu mungkin kalian harus mulai stop bikin postingan sambung seperti yang udah gue bilang tadi. Nah, kita itu kembalikan aja nih fungsi Instagram ke normalnya, yaitu untuk memperlihatkan informasi visual, video maupun foto dalam satu frame, bukan dengan frame yang nyambung seperti yang tren di beberapa feed Instagram seperti belakangan ini. Nah, lalu yang keempat, melalui update ini itu bisa menjadi pembelajaran berharga buat kita untuk nggak mengandalkan pihak ketiga sebagai penyedia layanan portfolio dan media penyampaian informasi kita. Nah, kita bisa mulai beralih nih. Kita mulai kembangkan lagi website kita bisa desain website sendiri, dan karena itu bisa kalian kendalikan dan itu dalam kendali penuh kalian. Sebagai media utama kalian untuk memperlihatkan portfolio, atau media menyampaikan informasi, memperkenalkan diri, dan masih banyak lagi fungsi dari website itu sendiri. Dibanding kita menggunakan pihak ketiga, Instagram, TikTok, atau apapun itu untuk satu-satunya media yang kita memperkenalkan diri atau kita showing off di sana. Nah, satu hal yang juga gue pelajari, yaitu kalau kalian mengenalkan website, itu adalah website itu punya kedalaman informasi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sosial media, khususnya Instagram.
Nah, Instagram itu sebagus-bagusnya itu cuman bisa memuat informasi mungkin sekitar 1080 kali 1080 pixel. Itu kalau formatnya square seperti dulu, dan sisanya kalau kalian lihat itu harus mengandalkan caption. Jadi informasi lebih lengkap itu ada di caption. Seperti itu, dan itu kurang efektif menurut gua. Berbeda dengan website yang bisa kita atur sendiri seberapa banyak informasi yang ingin kita tampilkan ke publik. Nah, terkhususnya untuk akun-akun media atau bisnis seperti kafe, mall, tempat wisata, museum, dan lain-lain, itu akan lebih bijak kalau kalian itu menggunakan website untuk menjaga tampilan dan informasi yang ingin diberikan ke publik dibanding menggunakan sosial media. Terus, gue juga ada nih pengalaman belakangan ini, itu gue lagi banyak research untuk pergi ke Jepang. Untuk mengunjungi beberapa tempat di sana, itu gue banyak mengandalkan website Jepang yang gue translate ke bahasa Inggris untuk mencari informasinya dan jauh lebih lengkap di sana. Bukan ke sosial media yang sifatnya itu sporadis gitu loh. Nah, sporadis yang gue maksud itu, misalkan nih, kalian pernah nggak sih kalau kalian mau cari informasi atau promo gitu, kalian harus cari feednya yang mana terlebih dahulu atau highlight yang mana, yang mungkin feednya itu udah kependem nih, udah ada 10-20 postingan di bawah, jadi sulit banget buat nyari informasinya. Beda dengan website yang bisa kita tampilkan di halaman home atau gimana pun itu kita mau mengaturnya. Jadi ya sosial media itu biarlah jadi tempat sosial media aja, tempat kita berinteraksi satu sama lain, dan ya setidaknya kita cobalah kembalikan Instagram aja ke fungsi awalnya, yaitu untuk mengupload hasil karya, baik itu mau desain, ilustrasi, atau karya video gitu. Ya mungkin kepotong-potong dikit, oke lah, kita bisa protes atau kita bisa bilang ke Instagram untuk mengembalikan ke semula lagi, tapi bukan untuk mengupload poster atau flyer yang informasinya itu urgent atau penting ke Instagram. Tapi ya pada akhirnya kita nggak akan pernah tahu sih sosial media itu kedepannya akan seperti apa. Mau Instagram yang selalu berubah, YouTube yang kita nggak pernah tahu algoritmanya mau dibawa kemana, dan TikTok yang terus berubah. Dan kita juga harus antisipasi, jangan-jangan seperti di US tiba-tiba TikTok di-ban. Itu kan banyak sekali bisnis yang berantakan karena kebijakan tersebut gitu. Nah, intinya itu kalian tetap harus menjalin hubungan secara offline, bangun portfolio, bangun nama baik kalian dengan apapun yang kalian miliki. Sosial media apapun yang lagi tren itu kalian harus cobain aja, nggak masalah. Tapi jangan bergantung sepenuhnya kepada sosial media tersebut. Dan ya bijak-bijaklah kalian dalam bermedia sosial. Dan kita bertemu di video-video selanjutnya. Bye.